Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah aneh tukang gali kubur. Saksikan banyak mayat tidak lagi menghadap kiblat. Pemuda ini sering menangis, takut dan tampak gelisah. Ternyata terkait dengan kisah hidupnya di masa lalu sebagai tukang gali kubur. Tentunya sebagai tukang gali kubur, ia sering melihat jenazah, mayat dan tentu saja melihat kematian dengan sangat dekat. Anehnya, ketika ia menjadi tukang gali kubur, pemuda itu sering melihat beberapa mayat yang berubah posisinya. Bahkan, beberapa mayat tersebut tidak lagi menghadap kiblat. Ia juga meyakini tidak ada seorang pun yang memindahkan posisi mayat-mayat tersebut. Hal ini membuatnya traumatis. Kisah ini sendiri termaktub dalam kitab karya Ibnu Jauzi. Suatu ketika, pemuda penggali kubur itu bertemu dengan Yusuf bin Abbas, seorang alim dan saleh. Akhirnya, ia bercerita tentang kisah masa lalunya sebagai tukang gali kubur. Ia pun mengisahkan kejadian aneh yang dialaminya tersebut kepada Yusuf bin Abbas. Saya melihat kebanyakan mayat. Wajahnya sudah tidak lagi menghadap kiblat. Hanya sedikit saja mayat yang masih menghadap ke arah kiblat, paparnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, tanda Yusuf bin Abbas. Usai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Yusuf bin Abbas seperti tercengang dan kaget. Lantas ia pun tidak sadarkan diri. Usai diobati seadanya, Yusuf bin Abbas pun tersadar. Tapi, entah kenapa hanya kalimat ini yang muncul dari mulutnya. Hanya sedikit saja mayat yang masih tetap menghadap kiblat, kata Yusuf bin Abbas. Hal itu pun terjadi beberapa kali. Ia diobati, sadar lagi, lantas mengucap kalimat di atas dan pingsan kembali. Hingga akhirnya datang seorang tabib bernama Sulaiman yang menyembuhkannya. Ternyata tabib tersebut adalah seorang tabib dari istana yang enggan meminta imbalan apapun dari Yusuf bin Abbas. Kisah tersendiri ini membuat Yusuf bin Abbas lebih banyak beribadah dan mengingat kematian. Siksa kubur apapun itu pasti ada, dan tugas manusia hanyalah beribadah dan meminta ampun darinya. Adapun kisah dari penggali kubur lain yang mendapati jenazah ini tidak diterima tanah saat akan dimasukkan ke liang lahat. Orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan balasan setimpal. Balasan tersebut selain akan ditimpakan di alam kubur, juga terkadang diperlihatkan pada saat kematiannya. Balasan itu terlihat jelas, dan tidak sedikit para penggali kubur melihat hal aneh pada jenazah yang semasa hidupnya melakukan keburukan. Hal tersebut seperti yang dialami penggali kubur ini. Dia mengatakan ada jenazah yang pernah mau dikuburkan, namun liang lahatnya tidak muat buat si mayit. Dulu kami mendapat pesanan, ada yang mau dikuburkan, saya juga bantu. Tidak muat padahal udah diukur, kata penggali kubur yang dikutip media pangkuan dari channel YouTube Mubarak Official, Jumat 25 Maret 2022. Penggali kubur ini mengatakan jenazah ini tidak bisa dikuburkan. Akhirnya orang-orang mencoba untuk membesarkan lubang kuburnya. Namun setelah dibesarkan liang kuburan tersebut seharusnya muat buat si jenazah.
Akan tetapi pada saat dimasukkan, jenazah tersebut tidak bisa masuk ke dalam kuburan. Kejadian tersebut sampai 4 kali berturut-turut, sehingga penggali kubur tersebut memanggil ustadz agar dibacakan doa untuk si jenazah. Setelah ditangani ustadz, jenazah yang awalnya tidak bisa dikuburkan akhirnya bisa dimasukkan ke dalam kuburan. Setelah kejadian tersebut, penggali kuburan heran dan bertanya kepada ustadz mengenai perbuatan jenazah semasa hidupnya. Ustadz ini memberitahu bahwa jenazah ini semasa hidupnya selalu membesarkan lahannya dari lahan orang lain. Saya tanya ustadz, kata ustadz, dulu jenazah suka mengambil tanah orang lain, kata penggali kubur. Itulah kesaksian penggali kubur mengenai jenazah yang tidak bisa dikuburkan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.